Ya, mengaku sedang kecewa oleh Romeni diminta perkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Pesan Sinteyong pada para pemuja Piala AFF. Elkan Baggett misterius, Sinteyong hukum tegas pemain yang putus komunikasi saat pemanggilan timnas Indonesia. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, penyerang FC Utrecht oleh Romeni belak-belakan baru saja menjalani musim yang mengecewakan. Pemain yang masuk buruan timnas Indonesia ini bertekad bangkit di musim depan. Kata Ole Romeni di akun Instagramnya @OleRomeni. Ya, ada dua hal yang membuat penyerang 23 tahun ini kecewa. Yang pertama, Ole hanya mencetak 1 gol dari 15 pertandingan di Liga 1 Belanda pada musim ini. Padahal ketika masih memperkuat FC Emmen di musim lalu, Ole sanggup mencetak 11 gol dari 33 laga. Ya, di saat sedang kecewa, kolom komentar Instagram Ole dipenuhi dengan pecinta sepak bola tanah air. Mereka ramai-ramai meminta Ole untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan sekedar diketahui, PSSI sudah mendekati Ole. Namun yang bersangkutan mengaku meminta waktu untuk memilih waktu. Waktunya pulang ke rumah Ole, tulis akun @pemainketurunan.id. Logging bang ke Indonesia, kata netizen yang lain. Iya, kehadiran Ole Romeni memang dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab lawan timnas Indonesia merupakan level atas Asia sehingga dibutuhkan untuk pemain-pemain jempolan di skuad Garuda. Dan selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong menegaskan pilihannya untuk lebih fokus ke Piala Asia dan Piala Dunia ketimbang harus terlalu ngoyo untuk mengejar juara Piala AFF 2024. Tahun ini timnas Indonesia juga bakal dihadapkan pada ajang Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Dan tergabung di grup B, skuad Garuda akan bersaing melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Nah, menurut Sinteyong, gelar juara Piala AFF 2024 sudah bukan target besar yang harus digapai oleh skuad Merah Putih. Pasalnya, ada ajang yang kelasnya lebih mentereng, seperti misalnya Piala Asia dan Piala Dunia. Selanjutnya, saya nggak tahu apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak, tapi yang pasti AFC lebih besar dari AFF, kata Sinteyong kepada awak media. Ya, Sinteyong juga mengatakan publik pecinta sepak bola Indonesia harus mulai punya perspektif yang lebih maju dalam memandang pentingnya masing-masing kejuaraan yang diikuti. Sinteyong berharap timnas Indonesia tidak lagi terkurung dalam level Asia Tenggara saja, sebab ada ajang-ajang elit yang penting diperjuangkan prestasinya, termasuk Piala Asia sampai Piala Dunia. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di Piala AFF saja, tapi kita harus memajukan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA, kata Sinteyong. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong merespon pertanyaan wartawan mengenai tidak dipanggilnya Elkan Baggett pada pemanggilan untuk FIFA Matchday di Juni 2024. Sinteyong memang buka suara soal ketidakhadiran Elkan di timnas Indonesia. Namun alasan dia tidak memanggil Elkan masih terus menjadi misteri karena pelatih asal Korea Selatan ini meminta wartawan langsung yang menanyakannya kepada pemain. Kalau masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan, kata Sinteyong kepada awak media. Karena kan Elkan yang lebih tahu, ujarnya lagi. Sementara itu, Elkan di media sosial mengunggah foto-foto liburan tanpa mengaktifkan kolom komentar. Elkan membagikan sedang berada di New York, Amerika Serikat pada Senin 27 Mei kemarin. Kemudian pada Selasa atau setelah jawaban Sinteyong soal dia keluar, Elkan menggunakan foto di feed Instagramnya tengah bermain golf di Portugal. Maka dengan begini, hubungan Sinteyong dengan pemain back Ipswich Town itu pun semakin misterius.
Dan untuk pemain yang putus komunikasi ketika pemanggilan, Sinteyong pernah memberikan sanksi tegas di masa lalu, yakni ketika Ramai Rumakie tidak merespon panggilan timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2021. Ramai tidak hadir padahal timnas U23 Indonesia akan TC di Korea Selatan waktu itu. Sinteyong pun mengambil keputusan menghukum Ramai Rumakie. Sejak saat itu Ramai belum pernah lagi dipanggil oleh timnas Indonesia. Kami sudah melayangkan surat pemanggilan, dia tidak respon sama sekali. Jadi saya harus berikan sanksi kepada Rumakie, kata Sinteyong. Di sisi lain, Sheini Patinama optimistis jika timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang baik dalam 2 pertandingan tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Sheini Patinama sudah bergabung dalam TC Indonesia jelang 2 pertandingan tersebut. Jadi saya yakin kami punya kepercayaan diri yang baik untuk melawan Irak dan Filipina, kata Sheini. Ya, diakui oleh pemain berusia 25 tahun tersebut, kondisinya sekarang ini sedang baik. Selama berada di Bali pada beberapa hari belakangan, dia terus menjaga kondisi dengan latihan sendiri. Kondisi yang baik itu penting bagi Sheini karena dia bisa menjalani latihan bersama timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong dengan maksimal. Ya, skuad Garuda juga punya 7 poin. Jadi memang hanya butuh 3 poin lagi untuk bisa meraih total 10 poin, di mana jumlah tersebut tidak bisa dilampaui oleh pesaing terdekat yaitu Vietnam yang maksimal hanya mengumpulkan 3 poin saja. Adapun bagi Vietnam yang saat ini mempunyai 3 poin, 2 laga sisa mereka harus dimenangkan yaitu melawan Filipina di Hanoi dan menghadapi lawan berat mereka yaitu Irak di Basrah. Bagi timnas Indonesia, laga terdekat melawan Irak menjadi laga yang krusial. Mengingat dengan menargetkan menang dalam laga tersebut, maka selesai sudah persaingan posisi runner-up grup F menjadi milik skuad Garuda. Ya, skuad asuhan Sinteyong tampaknya fokus pada target menang melawan Irak agar secepatnya mendapatkan kepastian lolos ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara skuad Indonesia bertekad mengejar kemenangan untuk meraih 3 poin. Maka tim Irak sendiri menyiapkan skuad mereka menghadapi laga ini terlihat hanya sekedarnya saja. Ya memang hal itu wajar mengingat mereka sudah memastikan lolos ke fase berikutnya dengan 12 poin. Jumlah yang tidak mungkin bisa dikejar oleh kontestan pesaing mereka di grup F. Ya, berbagai berita di media pun menyebutkan bahwa pelatih Irak asal Spanyol, Jesus Casas, memanggil beberapa pemain yang tidak berpengalaman untuk melawan timnas Indonesia.